Coba lo pandang kiri kanan, yang ada tersenyum di wajahmu. Seberapa yang ada, Tuhan tidak akan pernah melihat jumlah kita. Tuhan melihat seberapa hatimu siap memuji Tuhan, seberapa hatimu bersorak-sorak, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Hari kembali kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Rasakan kuasa Allah turun, rasakan kuasa Allah turun. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun. Lebih lagi, rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turun. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan lebih bersuka cita lagi. Haleluya. Rasakan kuasa Allah turun. Rasakan kuasa Allah turun. Pintu rahmat-Nya terbuka bagimu. Rasakan kuasa Allah turun. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon. Ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara. Mari maju saudara, haleluya. Kita akan mendengarkan kegiatan ibadah kita sepekan. Shalom Jemaat Tuhan. Komsel hari Jumat 24 Mei bertempat di rumah Ibu Kezia pada pukul 18.30. English speaking diadakan untuk anak-anak muda pada hari Sabtu 25 Mei pada pukul 17 yang dipimpin oleh Kak Jun. Ibadah Raya Minggu 26 Mei dilayani oleh Pendeta Hengki Prabowo Setianto dari GBI Danau Bogor Raya. Dan juga ibadah anak sekolah minggu pada pukul 10. Hari Rabu 29 Mei diadakan ibadah WBI dilayani oleh Ibu Gembala Paskah Yolanda dari GBI Fatmawati. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa berkumpul di ibadah hari Pentakosta. Terima kasih Pastor Tony akan
sudah datang ke GB Live. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Tony serta keluarga, selalu memberikan damai sukacita. Seperti biasa akan saya tampilkan report pembacaan Alkitab. Saudara bisa lihat di layar belakang. Ada juga beberapa pengumuman. Untuk hari Sabtu ada ibadah pemuda. Kami mengajak anak-anak muda di sini untuk hadir, bisa untuk ajak teman-temannya semua. Dan juga hari Minggu akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Hengki dari GBI Danau Bogoraya. Kemudian hari Rabu 29 Mei ada ibadah WBI. Ayo ibu-ibu datang ajak teman-temannya. Mulai pada pukul 10 akan dilayani oleh Ibu Gembala Pasca Yolanda dari GBI Fatmawati. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, dan akan persiapkan hati kita untuk masuk lebih lagi, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami percaya Engkau akan melawat kami Tuhan Yesus sesuai janji. Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu bagi umat-Mu Bapa. Sekiranya laba-laba ya sandar. Mari persiapkan hatimu dengan sikap hati yang menyembah. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari hormati kehadiran Tuhan. Haleluya. Sekiranya laba-laba ya
dengan ucapan syukur. Maka saudara dan saya akan bersuka cita memuji memuliakan nama Tuhan. Sikira laba 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 ya sikira laba laba ya sana. Kira laba 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 ya se. Roh Kudus adalah Roh yang memberikan sukacita. Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera bagi kita semua. Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Haleluya. Kira laba 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 ya se. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesusku. Pribadi yang sungguh luar biasa. Haleluya. Hanya Engkaulah Tuhan memberikan kemenangan lepas kemenangan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Sekira laba-laba ya sih. Haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kasih-Mu dicurahkan di dalam hati. Sebab kami rindu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat. Mari coba kuat sekali panggil sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan rapat kehidupan kami Tuhan hari ini. Kau yang mencurahkan Roh-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami rindu Tuhan. Dicurahkan. Sebab kami rindu melihat. Yang bisa berbahasa Romawi berbahasa Romawi selama itu. Muramakan kaya Ramasya Kami datang pagi hari di hadirat Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari istimewa bagi setiap kami. Kami memperingati hari Pentakosta. Bagaimana Engkau Tuhan sendiri mencurahkan Roh-Mu. Engkau yang memberikan Roh-Mu kepada 120 orang di loteng atas. Dan inilah setiap kami pagi hari kami memutuskan datang ke rumah Tuhan. Dan kami menanti-nantikan Engkau Tuhan Yesus turun atas setiap kehidupan kami.
urapi setiap kami, khususnya hamba-Mu sembunyikan di balik salib-Mu. Biar kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh mengerti firman Tuhan, sehingga dalam setiap hari kehidupan kami boleh berjalan di atas kebenaran firman Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap jemaat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Kami siap dengan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Mari katakan Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bisa kita berikan tos kanan kiri minimal 3 orang yuk. Bilang selamat hari Pentakosta. Boleh sorakan haleluya. Jadi hari ini hari istimewa. Amin. Istimewa. Karena kita tahu bahwa tanpa Roh Kudus kita nggak akan pernah ada kuasa. Ada amin. Jadi kita perlu Roh Kudus supaya kita menerima kuasa. Pagi hari ini kita akan banyak belajar firman Tuhan. Dia mau katakan amin. Ya, jadi so please fasten your seatbelt. Mari pasang sabuk pengaman baik-baik. Namun ada pepatah tidak kenal tidak sayang. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Tony Simbolon. Ya, jadi saya asli orang Batak. Gitu ya. Kenapa kok mukanya kotak begini? Ya karena saya dulu banyak bergaul sama orang Chinese gitu aja. Ya, Bapak Ibu saya asli orang Batak gitu ya. Jadi kalau orang Batak horas lah saya bilangnya. Horas, opung, namburu, inang muda, dan tulang semuanya dan kita. Amin. Oke, kita akan melihat firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa tema gereja ini GB Life itu adalah tema yang baik buat setiap kita. Amin. Mengajarkan kita untuk datang mendekat kepada Tuhan selalu. Next slide. Mazmur 103 saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Boleh katakan amin? Jadi seperti Bapa sayang, seperti Bapak Ibu sayang kepada anak-anak, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang sayang akan Tuhan. Amin. Sebab ayat 14 kita baca 1, 2, dan 3. Sebab Dia sendiri bahwa kita ini, saya sedang melihat ada 500 sebelah kiri, 700 sebelah kanan saya, tapi kok suaranya kecil sekali. Boleh katakan haleluya? Haleluya. Ayat 14 kita mau baca 1, 2, dan 3. Sebab Dia sendiri. Nah, ini kan lagi mantap Bapak Ibu. Amin. Apa jangan-jangan Bapak Ibu lapar, belum breakfast, belum sarapan? Kayaknya mau dicoba Pak Mie yang tadi enak sekali. Jadi Tuhan tahu Bapak Ibu bahwa kita itu lemah, kita itu seperti debu. Jadi tanpa Tuhan, saudara saya gak akan pernah bisa jalan. Amin. Ada amin? Next slide. Saya berdoa firman ini benar-benar menguatkan buat setiap kehidupan kita yang datang pagi hari ini. Dan bukan hanya kita mendengar, tapi kita juga melakukan firman Tuhan. Ada amin? Dikatakan begini 2 Korintus 5 ayat 4. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Boleh saya lihat, ada yang mengalami berat tekanan enggak? Atau bahasa katanya deh, dalam hati aja. Jadi firman Tuhan sudah bilang begini Bapak Ibu, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Jadi kalau saudara dan saya sedang mengalami masalah tekanan, ya memang seperti itu firman Tuhan. Ada yang mengalami tekanan? Oh nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Tapi keluar dari sini bisa dikeluarin listnya 1000 macam. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, ya supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Next slide. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah. Di sini suka tabah, suka sabar, kuat, harus begitu tiap hari ya. Jadi puji Tuhan. Bapak Ibu sudah melakukan firman Tuhan. Kasih dulu tepuk tangan buat Tuhan. Meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, jadi kita pada sadar nih ya, kami masih jauh dari, atau ada yang merasa, saya nggak berdosa. Nggak ada ya, kita semuanya termasuk pendeta adalah manusia biasa. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena. Nah, inilah bagian hidup daripada orang Kristen. Next slide.
Saya akan break satu persatu, mudah-mudahan waktunya keburu. Di sini sampai jam 1 ya Pak ya? Iya, amin. Khotbahnya ya. Karena kalau saya biasa khotbah Bapak Ibu kalau cuma dikasih 40 menit, 50 menit itu kurang. Amin. Saya akan memuaskan nih jemaat-jemaat Tuhan yang luar biasa nih. Jadi paling nggak 2 jam lah. Nanti habis ini boleh makan double porsi. Oke, ayat 4, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh. Selama saudara masih hidup dalam dunia ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang lama, pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang. Jadi kita mau nih sesuatu yang bagus, yang baru, tapi yang lama kita nggak mau, kita simpen, kita pakai terus supaya yang fana itu ditelan oleh. Nah, arti tekanan dalam bahasa Yunani itu adalah bareo. Jadi artinya begini, saking beratnya lebih baik mati. Di sini nggak ada ya? Atau nggak ada Pak? Tapi saya lebih takut untuk hidup. Saya nggak takut mati, saya takut untuk hidup. Ada begitu? Nggak ada yang ngaku juga. Atau saya balik-balik ini Pak Pendeta gimana? Ini kok dibalik-balik? Orang hari-hari ini Bapak Ibu lebih takut untuk hidup. Artinya apa? Udah cocok mati aja deh gua dah. Udah nggak kuat ngadepin ini, ngadepin itu. Saya nggak suruh Bapak Ibu ngatakan nggak usah. Dari muka-mukanya saya juga melihat kok ini sepertinya ada beberapa. Jadi bahasa ini itu adalah bareo, artinya gini loh, udah nggak kuat lagi, rasanya itu udah nggak mampu ngapain ngadapin suami saya Pak, Bapak nggak tahu aja sih, ngadapin istri saya. Makanya Tuhan Yesus menciptakan siapa dulu? Ada yang tahu nggak? Adam. Habis Adam baru Hawa. Nah, Tuhan menciptakan Hawa pada saat Adam tidur. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mengalami perhubungan dengan istri, seperti firman Tuhan, tidur aja. Serahkan sama Tuhan, Tuhan, Engkau yang kerjakan buat istriku. Amin. Ini damai ya kita ibu-ibu ya, damai ya. Habis ini bahaya nih pendeta nih nggak benar. Jadi kalau Bapak yang menghadapi istri, ingat firman Tuhan. Tuhan Engkau yang ciptakan Hawa pada saat tidur. Intinya firman Tuhan. Jadi aku mau Tuhan tidur aja pokoknya. Jadi kalau misalnya menghadapi istri yang begitu-begitu, ngapain Bapak-Bapak? Tidur. Amin. Biar Tuhan yang bekerja. Sini nih semangat banget bapaknya. Tenang aja Bapak, saya nggak suruh Bapak mengangkat tangan. Tenang aja. Istri-istri tenang dulu istri-istri. Next slide. Jika masih ada perasaan bareo, rasanya mau mati, nggak kuat, itu pertanda berarti saudara masih mengenakan pakaian yang lama, jubah yang lama masih saudara pakai. Makanya dalam mendekat kepada Tuhan hati-hati. Jangan sampai kiribat yang lama saudara pakai juga nih, padahal saudara minta sesuatu yang baru, anggur yang baru. Ya, selagi menggunakan pakaian yang lama, saudara akan terjebak dengan kata mengeluh. Yunani itu adalah stenaso. Di sini siapa yang suka sedih, marah, ngambek, dendam, benci ada? Nggak ada yang ngaku juga. Puji Tuhan. Saya melihat muka-muka malaikat semua di sini. Haleluya. Amin. Tapi itu doa kita. Amin. Supaya kita diubah sama seperti Kristus. Ada amin? Amin. Di sini harusnya saya nggak mau cuma lain, tapi tidak engkau juga. Ada di sini. Ada aku gitu ya. Apa? Jadi saudara lihat, dalam kita melihat kepada Tuhan hari-hari ini itu nggak gampang. Saya tahu bahwa pergumulan Bapak Ibu dan kehidupan kita masing-masing hari-hari ini itu sangat tough, sangat berat, sangatlah tidak mudah. Tetapi pagi hari ini yang perlu saya sampaikan adalah firman Tuhan ini harus melekat di dalam hati Bapak Ibu dan saya semua. Bukan cuma sekedar firman yang berkata-kata tapi nggak masuk, nggak nempel. Itu tidak boleh. Ada amin Bapak Ibu? Next slide, ayat 5. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Jadi ternyata ketika kita datang kepada Tuhan, sudah menghampiri Tuhan, ketika saudara sedang menghadapi pergumulan masalah, lihat sini, Tuhan mempersiapkan. Jadi begini, sebelum saudara dan saya melangkah jauh, Tuhan sudah siapin dulu nih kekuatan kaki, kekuatan tangan, kekuatan roh, supaya saudara dan saya kuat menghadapi semuanya itu. Yang percaya katakan amin. Ini cara kerja Tuhan, bukan manusia. Yunani ini adalah katergasomai, artinya apa?
Tuhan yang bekerja sepenuhnya menolong, membebaskan dengan caranya Tuhan. Contoh Bapak Ibu, saya punya seorang putri namanya Grace. Kalau dia sekolah, dia sekarang lagi mau ujian. Kira-kira apa yang dilakukan orang tua? Mengajar, benar apa benar? Harus begitu, pastinya begitu. Dia mau ujian berarti orang tuanya kasih dia tes, kasih dia latihan, terus dipersiapkan. Betul apa betul? Jadi tidak mungkin sekali bagi Tuhan Yesus menyuruh saudara pergi jalan tanpa mempersiapkan, gak mungkin. Banyak hal mungkin kita gak menyadarinya, berasa kayak Tuhan tuh gak ada, Tuhan tuh gak nyata. Tetapi Tuhan itu ada. Ini sampai ke Rasul Paulus, Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Amin. Next slide. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa, karena Tuhan yang mempersiapkan saudara, makanya saudara bisa kuat, bisa bertahan. Ku kan berdiri di tengah badai. Terus apa? Dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun. Apa ya? Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah dengan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena siapa? Karena Yesus selalu menopang hidup. Jadi siapa yang menopang Bapak Ibu? Yesus. Hari-hari cuma satu masalahnya, kita manusia harus bertobat, harus percaya firman Tuhan. Dia sumber daripada segalanya, semuanya itu. Makanya kalau misalnya kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak mendekat, kita nggak tahu apa-apa. Cuma tahu ya Tuhan begitu aja. Saudara cuma tahu Jokowi kan, saudara nggak mengenal. Kalau saudara mengenal Pak Jokowi, saudara tahu banget kebiasaan dia, kesukaan dia, jam tidurnya. Ada amin? Next. Jadi tekanan berat ini membuat saudara semakin percaya akan Tuhan. Saya menikah 2006 dan saya baru dikaruniakan anak itu 8 tahun kemudian. Ada yang belum punya keturunan? Jadi saya sudah mengalami 8 tahun. 8 tahun kira-kira waktunya singkat atau panjang? Panjang. Yang ngomong singkat luar biasa. Saudara orang yang kuat dalam Tuhan. 8 tahun panjang Bapak Ibu. Apalagi seorang Batak, seorang Chinese mungkin ya, yang namanya anaknya punya keturunan gitu kan. Itu sesuatu yang orang bilang penting banget. Tetapi doa saya kepada Tuhan begini, Tuhan, saya berdoa bahwa aku percaya bahwa Tuhan yang kusembah itu sanggup memberikan saya keturunan. Tetapi kalaupun tidak, biar Tuhan ketahui aku percaya Engkau sanggup. Titik. Itu seperti Daniel ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Dia nggak mau menyembah kepada Raja Nebukadnezar. Dia punya iman, percaya kepada Tuhan. Bagaimana dengan Bapak Ibu hari-hari ini? Ketika engkau dan saya datang mendekat kepada Tuhan, apakah kita juga punya iman? Tuhan, sekalipun suamiku belum berubah nih, gak berubah juga, aku percaya engkau sanggup berubah suamiku. Ada yang begitu? Atau sebaliknya, gua kasih waktu nih ya, lu ya 6 bulan ya, setahun lu berubah. Sebaliknya mungkin suami sama anak, sorry sama istri, ataupun seorang bapak sama anak. Nggak begitu cara kerjanya. Ada amin? Suami mau harap istri yang berubah, berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau berikan aku seorang penolong yang luar biasa, yang takut Tuhan. Jadi istri itu apa namanya? Penolong. Berarti lebih kuatan mana nih? Istri atau suami? Halo ibu-ibu, kasih tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Yang saya pikir gitu. Dibilang penolong, berarti lebih kuat. Jadi kalau penolong itu harus lebih kuat. Nah, berarti kalau ciri-ciri seorang penolong itu ngapain? Suka berdoa.
Berdoa kan firman Tuhan kekuatannya. Jadi kalau misalnya seorang ibu-ibu, seorang wanita ya yang gak suka berdoa, nah ini saya gak kebayang deh. Berarti kekuatannya kekuatan fisik nih, kekuatan daging, bukan kekuatan firman Tuhan. Perlu firman Tuhan. Tapi saya melihat wajah-wajah ibu-ibu ini luar biasa banget. Amin. Saudara seorang wanita yang suka berdoa, yang sabar terhadap suami, yang sabar terhadap anak, yang suka berantem sama anak. Ibu-ibu ada? Anak saya juga apa? Mamanya anak saya juga suka berantem sama anak saya. Tapi habis itu damai lagi. Amin. Biasalah udah berhenti dikit. Suami istri suka berantem ada? Jangan bilang gak ada Bapak Ibu ya. Gak mungkin loh. Dua latar belakang berbeda, mungkin ada dua suku yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pendidikan yang berbeda. Saudara mau bilang akur banget gitu kan. Yang satu sukanya somai, yang satu bakpao. Yang satu sukanya makan sayur ini, yang satu sukanya sayur itu. Yang satu sukanya chasiu gitu kan. Panggang gitu kan. Tadi saya pakai depan panggang, pas banget panggang. Oh, apakah ini pertanda nanti saya harus makan panggang lagi gitu kan. Ada amin Bapak Ibu. Jadi lihat, tekanan yang berat membuat saudara semakin percaya kepada pemberian Tuhan. Yang kedua, tekanan berat menghasilkan kualitas rohani. Jadi hari ini sebenarnya ketika saudara saya sedang mengalami badai kehidupan, membuat saudara semakin kuat kepada Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu, jangan jadikan firman ini cuma sekedar firman biasa, tapi pastikan masuk ke dalam hati saudara dan saudara lakukan. Amin. Saudara dengar dan saudara lakukan. Tuhan ingatkan barusan seorang wanita. Saudara lihat, lebih tepatnya adalah wanita yang bijaksana. Ada 5 wanita yang bijaksana, 5 yang bodoh. Dikatakan bodoh itu maaf, bukan dia itu pendidikannya cuma SD ataupun SMP, SMA. Yang dikatakan bodoh itu adalah orang yang tidak melakukan firman Tuhan. Wanita yang bijaksana adalah dikatakan wanita yang melakukan firman Tuhan. Jadi kalau konteks Alkitab jadi samakan dengan dunia. Kalau dunia itu harusnya S1, S2, S3, S-teler, S-cendol, S semuanya. Tapi Tuhan bilang yang bijaksana itu adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Dia lihat, dia dengar, dia lakukan, itu firman. Itu bijaksana. Makanya dia pelitanya gak habis. Tapi yang bodoh cuma tahu, udah dia abaikan. Akhirnya yang firman itu cuma jatuh di rumput-rumputan, di batu-batuan, di pinggir-pinggir, gak bertumbuh, gak berbuah. Tapi kalau saudara mau terima, sekalipun saudara gak ngerti, terima aja, saudara lakukan, yes, itu pasti jadi. Yang percaya kata amin. 2 Korintus 5 ayat 7 dibilang begini, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jadi kalau saudara bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena saudara percaya sama Yesus. Gitu aja. Saudara mungkin gak semua orang bisa dapat penglihatan langsung gitu, melihat secara langsung dengan wajah fisik Tuhan Yesus. Sekali mungkin beberapa ada. Tapi yang sudah pasti adalah Roh Kudus sudah dicurahkan. Amin. Dan saya bersyukur sekali, saya punya kesempatan bulan lalu, bulan April, itu di Azusa Street, kalau sudah pernah dengar, itu pernah terjadi revival, pencurahan Roh Kudus. Maka orang sebut itu menjadi pencurahan Roh Kudus kedua, Pentakosta kedua di saat itu, tahun 1906. Jadi kemarin saya bisa bersyukur banget punya kesempatan bisa join dan terima pengurapan dari Pastor Niko dan juga beberapa orang yang lain. Dibilang bahwa di sana sekarang di Azusa Street itu diadakan dibuat Azusa Street Prayer Tower. Jadi semua bangsa, semua orang boleh datang untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Pray, praise and worship. Amin. Nah saudaraku, kenapa kita perlu hari-hari ini mencari, mengejar, saudara dengan khotbah-khotbah, saudara dengan firman Tuhan, lagu-lagu rohani, saudara dengan bergaul dengan semua orang yang menuju dengan satu visi Kristus. Karena hari-hari ini adalah hari yang berbahaya. Karena hari ini orang lebih percaya pada omongan manusia daripada omongan Tuhan. Kalau saudara dan saya nggak memposisikan diri saudara dengan orang yang tepat, itu cilaka saudara. Jadi hari ini saya suka berjalan dengan beberapa hamba Tuhan yang sevisi, sejalan menuju pada kemuliaan Kristus. Karena kita tahu bahwa waktu kita nggak lama lagi. Ada amin? Dan saya percaya saudaraku, pengurapan yang saya terima juga kita akan terima pada siang hari ini. Ada amin? Lihat, kita percaya, saudara nggak melihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang saudara harapkan, tapi nggak kelihatan. Saya punya iman, punya keturunan, belum kelihatan. Kemana 8 tahun kemudian baru terjadi. Amin. Saudara punya impian harapan menjadi seorang apa? Seorang direksi, seorang pimpinan, seorang presiden, bisa saja.
Ada amin? Bilang sama Tuhan. Mengharapkan pernikahanmu bagus, punya keturunan ilahi, minta sama Tuhan. Tuhan yang punya semuanya. Bahasanya adalah percaya itu adalah pistis. Nah ini sama dengan iman. Pistis atau pisteo. Berarti artinya apa? Iman sama percaya itu nggak bisa dipisah. Tetapi harus dengan fondasi yang benar. Iman kepada Kristus. Ya kita percaya kepada Dia, kepada Tuhan. Ada amin? Kristen itu bukan masalah agama, tapi masalah hubungan Bapak Ibu. Jadi kalau tema ini bagus banget. Jadi kalau saudara bilang, ya agama saya Kristen, tapi kamu kenal Tuhan? Lah kenal, nggak bisa. Saudara di sini kenal Pak Kris ya, Pak Erwin kenal ya, Pak Jun kenal ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau misal gembala saudara, Pak Jun telepon saudara salah satu, saya mau tanya nih kira-kira dari suaranya saudara kenal nggak? Kenapa? Why? Kenapa? Hah? Sudah biasa, saya berhubungan, ngobrol, ketawa dengan khotbahnya, makan bersama, fellowship semuanya, sudah terbiasa. Kebayang nggak saudara agama Kristen, percaya Tuhan Yesus tapi nggak kenal Tuhan? Berdoa juga kagak, baca firman juga apalagi gitu kan? Palingnya cuma dengar dari orang, nggak bisa Bapak Ibu. No, nggak seperti itu. Kekristenan itu bicara tentang hubungan, relationship. Langsung tegang kayak gini. Langsung tenang Bapak Ibu. Tenang aja Bapak Ibu. Saya makin lama makin gitu loh, kayak diesel kan? Diesel gimana sih kalau diesel? Makin lama makin ya gitu loh, makin semangat. Satu hal yang saya percaya bahwa sampai detik ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang saya tahu. Dan gak ada satupun rancangan Tuhan yang jahat atas kehidupan kita semuanya. Gak ada. Saya kemarin pesawatnya itu di cancel. Saya baru bawa ada pelayan pengurus saya berobat ke KL Kuala Lumpur. Saya naik Citylink pulangnya, harusnya berangkat, nggak berangkat karena ada dibilang masalah technical issue. Dan kebetulan saya tinggal di hotel yang sama, saya tanya sama pilotnya, saya ketemu, Pak kenapa? Oh Pak, ini ada failure di ada yang bocor olinya, ada komponen yang bocor. Jadi kita perlu spare part itu. Karena dia nggak ada flight lain, dia nggak bisa atur, berarti harus di next day-nya. Oh gitu ya Pak ya, mereka nggak berani. Nah saudaraku, saya hanya mau melihat bahwa kalau mungkin kita nggak pernah tahu, tiba-tiba hal itu terjadi di atas, ya mungkin saya udah nggak bisa sama saudara. Tetapi ketahuan pada saat sebelum mau berangkat. Ya sebelum juga saya berangkat bulan 4 kemarin, saya ke Los Angeles, dari saya naik SQ itu Jakarta, Singapura langsung Tokyo, baru langsung Los Angeles. Itu di Changi pada saat saya sudah masuk pesawat, sudah mundur gitu ya, sudah mau siap terbang, tiba-tiba sebelum terbang pilotnya bilang ini, kita harus cancel flight-nya karena technical issue aja sebutannya gitu kan. Jadi kita harus balik lagi di tentu base dengan nada yang agak tegas, agak nggak enak gitu kan, pilotnya ngomong gitu. Nah, tapi puji Tuhan kita nggak turun lagi, kita stay di pesawat kurang lebih 1 jaman, dan setelah itu dibilang clear semuanya, dia bisa terbang. Saya nggak mau bilang bahwa hidup kita orang percaya itu selalu Tuhan lindungi. Iblis merancangkan kejahatan buat saudara saya, tapi Tuhan ubahkan. Nah, firman awal tadi, Tuhan tahu loh saudara saya itu debu. Tuhan tahu saudara saya itu lemah. Tapi penyertaannya Tuhan itu selalu sempurna, sekalipun saudara saya nggak pernah melihat. Ada amin? Jadi hal yang mungkin kelihatannya yang sepele, tapi peliharaan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan sempurna, jauh melebihi segala akal pikiran kita nggak pernah bisa menyelaminya. Next slide. Saya perkenalkan saudara, ini adalah murid spesial Tuhan Yesus, ada namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ya, Petrus artinya adalah batu karang, ya, di atas batu karang ini gitu ya. Yakobus adalah pengganti, Yohanes itu bisa tentang anugerah atau orang yang dikasihi, ya, kasih karunia, orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 35, next slide. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Jadi cerita ini adalah sebelum kejadian ini, sudah masih ingat tentang 12 tahun wanita pendarahan. Ya, jadi waktu dalam perjalanan itu menuju satu, kalau saudara lihat di firman itu menjadi satu arah gitu ya, satu tujuan. Jadi Tuhan Yesus lewat dulu, ada seorang wanita pendarahan 12 tahun, dia memegang ujung jubai Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus sedang berjalan sama murid-muridnya. Salah satunya dari 3 orang yang murid dikasih Tuhan Yesus tadi. Ada siapa? Petrus,
Yakobus dan ulang lagi Petrus. Ada namanya di sini Bapak Ibu. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa? Peter, Petrus. James, Yakobus. Nggak ada? John, Yohanes. Nah, jadi dalam perjalanannya ada seorang wanita yang megang, sudah tahu ya? Bapak Ibu ya, sudah tahu ya? 12 tahun pendalaan cuma pegang ujung jumbai, ujung bajunya Tuhan Yesus, langsung sembuh. Nah, setelah itu dalam perjalanan adalah seorang kepala rumah ibadat yang namanya Jairus. Dibilang gini, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Jadi lihat sini saudaraku. Ketika Yesus masih berbicara, datang orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, jadi ngomong sama sekali Tuhan Yesus, anakmu sudah mati, apa perlu lagi engkau menyusahkan guru? Udah nggak perlu lah, hari-hari mungkin di lingkungan saudara, udah lu nggak perlu percaya sama Tuhan Yesus, ngapain sih lu udah tahu kayak gini, lu kan udah susah, udah bangkrut semua, masih percaya sama Tuhan lu gitu kan ibaratnya kan. Kamu sudah buat begini masih mau percaya sama Tuhan. Nah itulah kadang-kadang. Makanya saya sampaikan, pastikan saudara tertanam berakar kuat di gereja ini. Amin. Berbahagialah saudara punya seorang pesta tuh luar biasa, Pastor Jun. Ya, seorang gembala yang punya hati Bapa. Amin. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan. Nah, kenapa saya mau share ini? Saya share karena pengalaman saya kemarin lagi, bulan 3 kemarin. Anak saya, Grace, yang satu-satunya. Oh by the way, saya belum kenalkan, nama anak saya adalah Grace Anugrah. Grace, Joanna, Esther, simbol banyak banget sih Pak. Gak apa-apa lah, kan Tuhan taruh. Amin. Grace artinya anugerah. Joanna itu adalah baik. Sebenarnya Joanna itu dari nama saya sama istri saya, Joshua dan Susana. Nama saya juga panjang gitu ya. Jadi saya itu Joshua loh. Bukan Musa ya, Yosua. Esther, artinya apa? Ada namanya Esther sini? Esther, nggak ada? Disembunyikan. Suatu anugerah yang baik yang Tuhan sembunyikan, yang Tuhan berikan kepada orang Batak simbol ini. Jadi anak itu harus punya nama, punya arti. Masih bilang sepanjang hidupmu Grace, kau ambil kasih karunia Tuhan. Kamu hanya berjalan dengan anugerah Tuhan karena Tuhan saja. Ada amin? Nah dia bilang ini, tetapi Yesus tidak menyerahkan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut. Ini firman buat anak saya. Kenapa? Bulan 3 kemarin dia mengalami ISPA, infeksi saluran pernafasan atas gitu ya, batuk pilek. Tetapi sampai dia membuat udah susah nafas, saturasi udah mulai turun. Dia umur 9 tahun ya, agak jarang-jarang kan, mungkin karena udah ngedrop banget. Ya namanya juga nggak pernah pengalaman begitu ya, anak nggak pernah sakit begitu. Tiba-tiba kaget dong, takut dong kan gitu. Firman ini datang buat saya, jangan takut, percaya aja. Ya kan, padahal sekalinya bilang anakmu sudah mati. Sudah mati, udah gak mungkin lagi buat saudara. Buat lu udah gak mungkin lagi, buat kamu gak mungkin lagi. Buat bapak ibu sudah gak ada jalan lagi, udah gak ada harapan secara manusia. Kamu udah gak pernah bisa punya keturunan. Kamu gak akan pernah bisa terima pekerjaan, umur kamu lah sadar lah, tahu diri lah, umur kamu sudah berapa. Kamu gak akan pernah punya masa depan yang baik, sadar dong kamu dari keluarga mana. Pendidikan kamu tuh apa. Manusia boleh berkata seperti itu, tapi Tuhan bisa berkata lain. Amin. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Jadi jangan takut dulu. Kalau saudara sudah takut, saudara gak bisa percaya. Jangan takut, baru saudara percaya saja. Next slide. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu. Saya mau tanya Bapak Ibu, ini ada ujian. Kan kalau saya sudah bercerita, ya menyambung firman Tuhan ada ujiannya. Anak ini mati atau hidup? Baru aja dibaca, hidup atau mati? Mati atau hidup? Siapa yang pilih hidup? Angkat tangan. Siapa yang pilih mati? Saya mau tanya Bapak Ibu, anak ini ya ketika Tuhan Yesus bertemu itu mati atau hidup? Mati, karena sebelumnya udah jelas dibilang, ngapain kamu nyusahin guru? Anak kamu tuh udah mati. Amin Bapak Ibu. Sudah mati, sudah gak ada harapan lagi. Tapi Tuhan bilang apa? Jangan takut. Bilang sama anak ini jangan takut. Bilang ini, masalahmu pun aja jangan takut, bilang gitu. Jangan, bilang kata kirinya dong. Kayak gak kenal aja Bapak Ibu. Amin. Kalau saya boleh nggak kenal, saudara kenal saya sama kanan kiri, bilang jangan takut. Kalau gini deh, saya salah mungkin depan belakang deh.
Kalau saudara, kalau nggak tepuk aja, gitu kan. Jangan takut. Ada amin? Kasih tepuk tangan buat Yesus dong. Bilang haleluya. Jangan takut, percaya aja. Jadi kalau besok saudara mengalami masalah pergumulan, apa? Jangan takut duluan, bilang jangan takut, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Yang mati aja bangkit, apalagi cuma salah kamu. Berapa? Utang aku Pak, berapa? 30M. Tenang aja, Tuhan sanggup pulihkan. Berapa? 5M. 5M itu maksudnya. Mau punya rumah gede, bisa nggak? Bisa, nggak ada yang mustahil. Tapi kalau rumah gede jangan lupa dibuat komsel gitu kan, buat ibadah, buat kemuliaan Tuhan. Ada amin? Next slide. Jadi supaya saudara bisa memahami ya. Jadi artinya dari sini loh, tali itu adalah pakaian berjubah yang dikenakan sebagai selendang doa oleh orang-orang Yahudi pada ibadah yang religius. Ya seperti shawl gitu ya, shawl gitu ya. Ini seperti ini, amin. Saudara ngerti kan? Pakaian berjubah gitu ya. Nah, talitah kum itu cuma tulisannya ya, karena bahasa Inggris seperti itu ya. Dalam kebenaranku, artinya gini, di dalam kebenaranku bangkitlah dari kematian. Jadi sebenarnya bukan masalah shawl yang dipakai, karena kalau saudara pakai shawl yang biasa, nggak akan ngaruhnya, nggak ada efeknya. Masalah bukan di shawlnya, bukan di atributnya, tetapi adalah siapa yang pakai shawl itu, siapa yang pakai talit itu. Talit takum. Hai anak, bangkitlah dalam kebenaranku, dalam kuasaku bangkit. Kenapa bisa bangkit? Dia punya kunci kehidupan, kunci kematian kok, Bapak Ibu. Dia punya kunci kematian, kunci kehidupan. Dan baik saudaraku, kenapa hari bisa terjadi Pentakosta? Karena kenapa? Karena ada salib. Makanya kita merayakan Passover. Yang orang dunia bilang tuh Easter, padahal itu yang benar adalah Passover. Ya, Jumat Agung, dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dari antara semua orang mati. Kenapa dia bisa bangkit? Karena cuma satu, di dalam dunia kegelapan, iblis nggak bisa melihat dosanya dia di mana. Hanya orang yang punya dosa itu berhak dihukum. Ada amin? Makanya iblis nggak bisa. Tuhan suruh bangkit pada hari ketiga. Dia punya kunci kehidupan semuanya. Sampai sini mengerti Bapak Ibu? Jadi dia punya semuanya buat saudara saya. Nggak usah takut, datang aja kepada Tuhan. Makanya hari-hari ini saudaraku, seberapa saudara percaya sama Tuhan, sebesar itu juga saudara terima. Karena kehidupan orang Kristen itu karena percaya. To believe. Cara kerja Tuhan itu seperti itu. Roh itu nggak kelihatan. Saya mau tanya sama saudara, roh itu nggak kelihatan tapi itu ada. Ketika saudara berdoa mengucapkan di atas, itu layang-layang aja. Pada mulanya Allah berfirman, dia ngomong maka dia ngomong jadi. Ketika saudara ngomong, itu akan terjadi nanti. Kok bisa gitu? Memang seperti itu cara kerjanya. Jadi saudara harus mengerti cara kerja Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar pagi hari ini. Ini banyak firman loh Bapak Ibu. Ada amin? Seperti saya sampaikan, jangan cuma sekedar pass through, tapi saudara nggak menangkap apapun juga. Jangan. Inilah hari istimewa. Ada amin? Tuhan disalibkan, dia mati, dia bangkit. Dia menanggung segala kutuk, segala penyakit dalam hidup saudara. You know why? Saudara tahu gak kenapa Tuhan menebus saudara? Karena kita itu bukan malaikat. Malaikat tidak ditebus Tuhan, Bapak Ibu. Malaikat itu pesuruh, pelayan, pembantunya Tuhan. Bukan ciptaannya seperti saudara saya, serupa gambaran Tuhan. Saudara dan saya itu seperti, gimana saya bilangnya? Seperti orang kotor gitu ya. Lumpur yang kotor yang diangkat di bawah, diangkat Tuhan, dibuat tinggi sejajar dengan Tuhan. Itulah manusia. Tapi manusia nggak menyadarinya. Firman Tuhan bilang kebaikan saudara itu seperti kain kotor loh. Kebaikan saudara seperti kain kotor. Gak ada satupun juga sejak manusia jatuh dalam dosa sudah hilang kemuliaannya, selesai. Yang ada hanya satu. Kalau tanpa salib, mau tahu Bapak Ibu, hanya satu pintu, only one door. Itu apa? Kematian. Hanya kematian. Tanpa Yesus mati di kayu salib, yang ada hanya kematian tok. Jadi saudara saya sedang berjalan dalam kematian nih, tanpa Yesus disalib. Only one day. Satu kebinasaan. Udah itu aja. Tapi karena Tuhan mati buat saudara saya,
Amin. Makanya semuanya is finish. Semua sudah selesai di kayu salib. Amin. Makanya kita suka memperingati perjamuan kudus kan. Sebagai peringatan akan aku, firman Tuhan bilang begitu. Ingat baik-baik saudaraku, jangan sombong. Jangan sedih kita hebat, kita punya jabatan, punya posisi, kita punya harta kekayaan. No, Tuhan bisa sekejap ambil, selesai. Tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Yang dikatakan amin. Makanya kenapa ada Pentakosta? Karena ada Tuhan Yesus mati buat kita. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Pentakosta di hari yang ke-50, dia mencurahkan rohnya. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan bilang begini, kamu tunggu ya, aku memberikan kamu nanti seorang penolong. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia sebenarnya sama, cuman fungsinya aja. Kayak saya suka bilang kan, anak saya suka bingung, Pak, apa sih kok ada Bapak, ada anak? Grace, kamu tanya sama kamu. Ini papanya Grace, namanya siapa? Tony. Kalau di rumah, Papa sebagai apa? Sebagai papanya Grace. Kalau Papa lagi di sekolah minggu ataupun lagi di sama departemen desa muda gitu, Papa sebagai apa? Sebagai kakak, sebagai abang. Tapi sama nggak papanya? Sama. Terus kalau misalnya Papa di luar, itu sebagai bapak, sebagai orang lain, dalam arti misalnya seorang kantoran gitu ya. Orang panggil Papa, Bapak juga. Sama nggak orangnya? Sama. Bukan berarti ada 3 pribadi, maksudnya 3 orang yang berbeda, bukan. Fungsinya beda. Kalau saya di rumah sebagai bapak, buat apa? Menjaga, melindungi, menjaga anak saya. By the way, di sini yang punya anak boleh angkat tangan. Kak, anak saya baru 1 bulan, gak apa-apa udah punya anak berarti gitu kan. Anak sudah besar. Saya mau bilang kalau Bapak Ibu punya anak, sering-sering lahap mereka, sayangi mereka, cium mereka. Amin. Ini pesan saya, khusus sebagai bapak. Saudara, sampai detik ini, saya nggak pernah pukul anak saya. Jadi kalau nggak pernah pukul, nggak pernah tabok, nggak pernah tampar, nggak pernah tonjok gitu ya, nggak pernah aneh-aneh, nggak pernah tendang, saya nggak pernah sampai detik ini. Loh, anak bapak mana sih? Mungkin nggak pernah. Kata siapa nggak pernah bikin kesel? Namanya manusia, amin. Bisa, tapi saya belajar menjadi seorang bapak yang baik. Masalah gitu-gituan, masalah cubit, masalah mamar, kasih sama mamanya aja. Mana mama? Saya mau bilang Bapak Ibu, segalak-galaknya perempuan mamanya sama anaknya, dia ngelahirin loh. Gak mungkin dia lupa anaknya itu, gak mungkin dia jauh, tetap dia kalau mak lagi, mama lagi, baru dimarahin udah ke mamanya. Amin teman-teman. Tapi kalau bapaknya sekali mukul, sekali lukain, udah selesai. Makanya bapak-bapak harus hati-hati. Ini hanya tambahan bonus aja. Oke, next. Datang dan mendekat kepada Tuhan. Yakin ada jaminan dalam Tuhan. Jadi saudara lihat, ketika saudara dan saya datang mendekat kepada Tuhan, saudara harus percaya bahwa Tuhan menyediakan semuanya. Ada amin? Amin. Yakin saudara sedang dipersiap? Kayak tadi, saudara jangan takut karena Tuhan sudah mempersiapkan lebih dahulu. Masih ingat tadi firman-Nya? Tuhan yang mempersiapkan Bapak Ibu. Sehingga saudara bisa kuat, bisa tabah menghadapi pacar yang begitu, tabah yang menghadapi orang tua. Kasihlah orang tuamu dengan takut akan Tuhan. Jadi anak-anak, kalau ada orang tua yang gak benar, saudara itu jadi gak benar apa enggak? Jangan. Tetap saudara kita harus menghormati mereka, tapi tidak boleh orang tua ngajar sama anaknya yang gak benar, anak-anak tidak boleh mengikutinya, gak boleh. Udah bilang aja bohongin, dibilang aja gak boleh. Pak, Bapak gak boleh bohong, Mama gak boleh bohong. Kan firman Tuhan ngajarin kita gak boleh bohong. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Dan yakin kau akan menang. Next slide. Kita memang harus berhadapan dengan tekanan berat. Lihat ini ya. Jadi saudaraku, selagi saudara hidup, percaya sama saya saudaraku, akan selalu ada masalah. Sejak manusia jatuh dalam dosa, selalu yang ada itu hanya problem, masalah. Ada amin? Kalau sudah berumur, ya sakit penyakit. Jadi nikmatin saja. Apa nikmat? Nikmati saja. Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak. Ini firman yang luar biasa banget buat kita semuanya. Jadi kalau sudah hari-hari gak bisa merasakan firman ini ketika sudah mengalami pergumulan, sudah belajar. Sudah harus mulai terbiasa percaya, mendekatkan, menempatkan posisi saudara kepada firman Tuhan.
Karena hari-hari ini banyak penyimpangan yang iblis buat supaya manusia rasanya, kesannya, udahlah tanpa Tuhan aja lah, nggak apa-apa. Sedang kita tahu bahwa manusia, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah saudaraku, nanti sebelum saya minta tolong media bisa dipersiapkan nanti sebentar untuk media ada video sambil dari Superbook. Ya kebetulan istri saya dia kan gembala sekolah minggu anak-anak gitu ya, jadi saya suka juga bantu pelayanan dan selalu cuplikan yang bagus. Ayub 1 ayat 20 selain bisa dibantu, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Nah saya akan share saudara bagaimana seorang Ayub, supaya saudara semakin tahu nih, seorang Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, jujur, menjauhi kebenaran, takut akan menjauhi kejahatan. Jadi saudara lihat, ada namanya seorang Ayub. Saya akan buka sebentar dalam Ayub 1. Ini kehidupan Ayub yang sungguh luar biasa. Atau media bisa dibantu biar jemaat juga bisa lihat. Ayub 1 ya. Ayat 1 bisa dibantu media. Oke. Kalau nggak saya bacain aja. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ada seorang Ayub, Alkitab catat. Luar biasa banget ya. Saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi. Coba, saleh, bilang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi. Sekali lagi dong, saleh, jujur, takut akan Tuhan. Alkitab catat ya nama Ayub. Ada seorang pria yang tinggal di tanah Uz. Kesukaannya itu adalah dia menyembah Tuhan. Artinya apa? Sujud, dari ibadah itu saha. Artinya menyembah dalam kerendahan hati untuk menunjukkan kehormatan kepada Tuhan. Saya mau tanya saudara, ketika saudara datang ke tempat ini dalam menyembah, bagaimana sikap Bapak Ibu? Ini firman Tuhan loh Bapak Ibu. Dalam saudara memuji menyembah Tuhan di gereja GB Live, bagaimana sikap Bapak Ibu? Apakah saudara punya sikap seperti Ayub? Yang artinya itu adalah saha, sujud menyembah dalam kerendahan hati. Saudara memuliakan Tuhan, saudara datang ke gereja ini dengan kerendahan hati saudara. Dan saudara memberikan penghormatan kepada Tuhan. Penghormatan kepada Tuhan seperti apa? Saudara sungguh-sungguh dengan firman, saudara sungguh-sungguh menyembah, berdoa, benar-benar pay attention fully gitu loh, seperti itu. Ini sikapnya Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kalau kita dari bahasa asli itu lebih mengerti banget, lebih dalam. Kayak tadi kan tali takum kan, ternyata tali itu dari shawl gitu yang modelnya. Jadi shawl yang dikenakan Tuhan ketika terus pegang tangan anak itu yang sudah mati itu, anak Yairus itu. Hai anak, bangkitlah. Dengan otoritasku dan kebenaranku, bangkit. Kita mau lihat yuk medianya, bisa dibantu. Ini bagaimana Ayub berjumpa dengan Tuhan ya. Ayub 3:8. Jika saja ada yang percaya padaku, biarkan yang berkuasa menjawabku. Mengapa kau berbicara banyak sementara kau tahu sedikit? Sekarang bersiaplah menghadap Oke, bisa dikirim dikit volumenya. Apa kau bisa menjawab pertanyaanku? Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ayub kan komplain. Menetapkan ukurannya. Ini Tuhan ngomong sama Ayub. Atas apa sendi-sendinya ditancapkan? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama? Siapa yang membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya, aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu. Akulah Tuhan yang berkuasa.
Tapi kau berpikir bahwa aku salah. Sekarang kau harus menjawabku. Aku tahu kau dapat melakukan apapun dan tidak ada yang bisa menghentikanmu. Kau bertanya siapa yang mempertanyakan hikmatku dalam kebodohannya. Itu aku. Dan aku bertanya hal yang tidak aku ketahui. Hal yang terlalu menakjubkan untukku. Sebelumnya aku hanya mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku telah melihat engkau. Aku ambil kembali semua yang kukatakan dan aku duduk dalam debu sebagai bukti pertobatanku. Nah, jadi saudaraku, saya perlu sharing sedikit supaya saudara punya gambaran visual. Ayub kan komplain. Terus Tuhan menghadapkan Ayub di dalam badai. Tuhan berbicara langsung loh, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada, sorry itu saya mohon maaf. Tuhan itu ada. Saya bacain aja ya, sedikit aja. Ayub 38 dibilang gini. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Siapa? Ayat 3. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki Ayub. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Itu kata Tuhan kepada Ayub. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Itu aja dia nggak bisa jawab. Jadi apakah kita masih mau komplain sama Tuhan? Kita mau berani marah sama Tuhan? Seakan-akan Tuhan itu jahat, Tuhan itu nggak ada, Tuhan itu nggak nyata. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorai bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuang keluar dari dalam air? Jadi saudara, ayo bisa jawab, nggak bisa. Jadi kalau saudara bilang bahwa hari-hari ini Tuhan gak nyata, Tuhan gak ada, mohon maaf Bapak Ibu, Tuhan itu ada. Jadi level kita sebagai orang Kristen, mohon maaf, jangan cuma di luar aja, jangan cuma di pelataran. Dan jangan cuma masuk dalam ruang kudus, tapi masuk ruang maha kudus. Amin. Saya teringat ketika Alkitab mencatat Nabi Elia. Dia itu diberikan makan oleh Tuhan Yesus. Di tepi sungai Kerit itu ada namanya burung gagak ngasih dia makan setiap hari. Amin. Tapi ingat, Elia juga manusia biasa. Habis dia menekan langit, api dari langit turun, si Isabel itu bilang dia mau dibunuh. Langsung takut, dia lari ke atas gunung. Rasanya dia bilang gini apa? Aku mau mati aja. Itu Elia loh, Bapak Ibu. Main tadi kalau saudara rasanya nggak mau mati, wajar Elia jadi ngomong begitu. Elia loh, nabi yang hebat loh. Nabi yang nggak meninggal, nabi yang naik rapture, naik ke atas, bukan rapture ya, naik gitu ya. Dalam kuda api gitu. Dia bisa berkata seperti itu. Tapi lihat, ketika dia dalam masal dia naik ke atas gunung, dia tidur dan malaikat kasih dia makan. Betul? Amin Bapak Ibu? Pernah dengar ceritanya? Berapa kali? 2 kali. Siapa yang ngasih? Tuhan yang ngasih. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, dia gak perlu lagi, bukan main ecek-ecekan, langsung Tuhan yang berbicara. Hai anakku John Peter, aku yang menyertai kamu, aku yang menolong kamu. 2 kali dia terima. Saudara akan terima double porsi pengurapan hari ini daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara saya, supaya kuat. Tuhan bilang, pergi lagi, suruh pergi. Dan setelah itu Elia pergi lagi. Ada amin? Amin. Saudara hari akan terima pengurapan double porsi supaya saudara mengalami kehidupan yang luar biasa dalam Tuhan. Di dalam Tuhan loh Bapak Ibu. Amin. Bukan di luar Tuhan. Amin. Amin. Ayub 1:20, slide-nya bisa dibantu. Katanya, ayat 21, katanya dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub, bisa next slide itu? Ya.
Nah, dalam kesemuanya itu Ayub tidak bisa dibaca? Oke. Saudara tahu kan kenapa Ayub bisa seperti ini? Pernah dengar ceritanya? Karena iblis datang kepada Tuhan Yesus, betul? Pantesan aja Tuhan, karena engkau memagarinya, engkau menjaga dia, begitu kan? Saudara lihat ini, Ayub 2 ayat 5, dibilang begini. Iblis ngomong sama Tuhan begini, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya, ia pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Ada amin? Saudara, saya mau bagi sedikit aja nih kayak Tuhan tahu. Ulurkan itu dalam bahasa Yunani itu adalah salah. Artinya apa? Kalau Tuhan yang mengulurkan tangan itu berkuasa. Jadi maksudnya begini, Tuhan, kamu tangan ditahan aja. Tanganmu yang penuh kuasa itu jangan menolong Ayub. Jangan. Tuhan jangan pagari. Tuhan jangan lindungi, Tuhan jangan tolong. Itu arti ulurkan. Salah dari Yunani-nya. Ada amin? Karena iblis tahu kalau Tuhan yang jaga, yang Tuhan ulurkan, dia nggak punya kuasa. Ada amin? Selanjutnya dibilang begini, jamah, betul? Ulurkanlah tanganmu, Tuhan jangan ngapa-ngapain ya tanganmu ya Tuhan. Dan jamalah tulang dan dagingnya, jamah. Saudaraku, sebentar, saya akan membagikan saudara dalam bahasa ini ya. Saya catat tadi. Artinya adalah naga. Jadi gini maksudnya. Tuhan jamah si Ayub. Artinya apa? Serang Ayub dengan cara yang kasar. Hukum dan hancurkan Ayub sehingga dia nggak bangun lagi. Turunkan dia dari posisi yang tinggi. Habiskan semua harta-hartanya. Itu artinya jamah. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Tuhan mau lakukan itu enggak? Enggak akan. Tuhan bilang, asal jangan kamu apain, ya. Jadi saya mau tanya, siapa yang ngabisin hartanya semua? Siapa yang ngabisin? Iblis. Siapa yang berikan penyakit? Iblis. Firman Tuhan bilang ketika dia gatal-gatal, dia garuk-garuk itu semua sudah kurang lebih 9 bulan. Memang gak ada. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggeruk-geruk badannya. Beling. Saking gak enak, saking gatalnya. Yang sambil duduk di tengah-tengah abu. Itu kurang lebih 9 bulan. Kalau saya search, saya cari. Selama 9 bulan dia menderita. Siapa yang beri? Tuhan atau iblis? Jadi kalau saudara sakit, siapa yang kasih penyakit? Kalau enggak, saudara kontroversial banget dengan salib Yesus. Salib Yesus sudah mati di kayu salib, menanggung semua dosa, penderita, segala kutuk. Kontroversial kalau enggak. Jadi jangan bilang saudara, Tuhan kasih penyakit. Tuhan enggak pernah kasih penyakit. Tuhan izinkan penyakit itu. Halo Bapak Ibu, Tuhan izinkan situasi saudara seperti ini. Tuhan izinkan. Makanya Tuhan bisa merubah semua menjadi kebaikan. Amin. Pakai roh akan bilang ini. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk bagi siapa? Yang mengasihi Tuhan. Ada amin? Jadi kalau saudara mengalami situasi masalah yang gak enak hari-hari ini, jangan salahkan Tuhan. Bilang kanan kiri, jangan salahin Tuhan. Dikit-dikit Tuhan yang salah, dikit-dikit Tuhan yang salah. Bawa nama Tuhan lagi dikit-dikit. Tuhan gak punya rancangan yang jahat buat saudara saya. Ini dikatakan amin. Saudara selain mengerti, banyak firman banget ya. Amin. Saya berdoa saudara sekali lagi dari awal yang sampaikan, jangan sampai firman ini cuma sekedar saudara tahu, dengar, tapi saudara gak melakukannya. Amin. Ini akhir daripada next slide. Teruslah menurut kepada Tuhan. Marilah datang kepada Tuhan. Ada amin. Saudaraku, saya menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Dan saya tahu ini pesan Tuhan. Tuhan akan perbesar kapasitas gereja ini. Dan hanya satu tujuannya, jiwa-jiwa. Ingat ini baik-baik. Dan yang kedua, saudara harus bergandeng tangan. Amin. Bergandeng tangan sesama pelayan, sesama jemaat, dan juga gembala saudara, Pastor Jun.
untuk jiwa-jiwa. Ada amin? Saudara, saya sampaikan buat Bapak Ibu, waktu Tuhan gak lama lagi. Waktu Tuhan gak banyak lagi. Saudara bayangkan kalau saudara tidak menyampaikan kabar baik, begitu banyak orang akan binasa. Orang binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Jadi pastikan saudara mulai gandengan tangan, mulai perbanyak dalam setiap aktivitas semua. Saudara aktifkan diri saudara. Ada amin? Bukan berarti saudara tinggal bekerja, no, bukan seperti itu. Saudara ngapa-ngapain, enggak. Saudara terus bekerja, saudara terus melakukan aktivitas semuanya yang lain. Tetapi ingat, ini rumah Tuhan. Ada amin? Yang mengatakan amin. Jadi saya rindu melihat mungkin nextnya kalau saya punya sebang sini lagi, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Amin. Saudara bilang sama kanan kirinya, ayo banyak jiwa-jiwa yuk kita selamatkan, yuk bilang. Amin. Ajak saudara semuanya, saudara-saudara, teman-teman saudara semuanya untuk berkumpul datang ke rumah Tuhan, mencari kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Dia mengatakan amin.